Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang koreksi radiometrik. Jadi ini adalah salah satu tahap pre-processing sebelum sebuah data permukaan jauh bisa kita gunakan untuk keperluan lebih lanjut, khususnya untuk ekstraksi informasi parameter fisik, biologi, dan geokimia dari yang ada di permukaan bumi. Baik, sebelum kita masuk ke sana, mungkin perlu saya ulangi sedikit. Jadi bahwa secara umum data penggunaan jauh itu dan sering kita pakai itu adalah data-data level 1 ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan LANSAR level 1B misalkan, kemudian modisnya juga level 1 dan seterusnya. Nah, yang menjadi catatan di sini itu adalah bahwa data permintaan jauh itu tersimpan dalam format digital number. Nah, kenapa disimpan dalam format digital number? Itu adalah untuk memudahkan distribusi file. Jadi digital number ini dia integer, ya, dia bukan float atau desimal. Sehingga memori yang diperlukan untuk menyimpan datanya itu lebih kecil daripada ketika dia disimpan dalam format float atau bahkan double float. Nah, ketika dia disimpan dalam format digital number, maka kita harus, sebelum digunakan itu kita harus melakukan apa yang disebut sebagai kalibrasi radiometrik. Jadi kita akan mengubah digital number-nya menjadi radian atau reflektan di sensor atau biasa disebut sebagai TOA, top of atmospheric radian atau reflektan. Jadi ini adalah data yang sesaat sebelum sampai oleh sensor. Ini adalah yang direkam oleh sensor. Biasa disebut sebagai radian atau reflektan at sensor. Atau mungkin di beberapa tempat disebut sebagai TOA, top of atmosphere. Nah, baik digital number maupun TOA ini, itu dia level 1. Dan proses untuk mengubah dari digital number ke TOA, reflektan maupun radian ini kita sebut sebagai kalibrasi radiometrik. Nah, ini juga, ya, bagian ini tidak akan saya ulangi karena ini sudah bisa dilihat di materi sebelumnya di semester 5 kalau di tahap sarjana. Nanti juga bisa dilihat ada rekaman terkait dengan materi ini. Kemudian selanjutnya itu adalah bahwa ketika kita ingin memantau, ya, atau mendapatkan informasi dari permukaan, maka data TOA ini tidak cukup. Jadi kita harus mengubahnya menjadi TOA, bottom of atmosphere, atau biasa disebut sebagai surface, ya, surface radian maupun surface reflektan, atau reflektan permukaan atau radian permukaan. Nah, ini adalah data sesaat lepas dari permukaan. Itu adalah data sebenarnya terkait dengan permukaan karena dia belum bercampur dengan informasi yang disebabkan oleh interaksi antara sinyal yang lepas dari atau yang dihamburkan atau dipanturkan oleh permukaan tadi dengan partikel maupun molekul yang ada di atmosfer. Dan ini adalah data level 2. Dan untuk mengubah TOA radian atau reflektan ke TOA reflektan atau radian ini, kita memerlukan sebuah proses yang disebut sebagai koreksi atmosfer. Ya, namanya koreksi atmosfer. Nah, semua proses ini dari level 1 ke level 2 ini disebut sebagai koreksi radiometrik. Jadi banyak di antara kita yang mungkin masih bingung beda antara kalibrasi radiometrik dan koreksi radiometrik. Jadi bedanya seperti ini. Jadi kalibrasi radiometrik itu adalah bagian dari koreksi radiometrik. Nah, jadi kalibrasi radiometrik ditambah koreksi atmosfer itu sama dengan koreksi radiometrik. Nah, di mata kuliah ini kita akan fokus ke koreksi atmosfer dengan catatan bahwa kalibrasi radiometriknya sudah paham atau tidak perlu diulangi lagi. Nah, sehingga di sini muncul pertanyaan. Jadi bahwa setelah saya tahu bahwa saya memerlukan koreksi radiometrik, dalam hal ini yang mungkin yang saya perlukan itu adalah koreksi atmosfer, itu mengapa data itu diperlukan. Jadi di sini
bisa kita lihat bahwa antara matahari kita ya dengan objek itu sangat jauh sekali, ya sangat jauh sekali. Kemudian jaraknya sangat jauh. Kemudian antara sensor kita dengan Earth surface, baik itu adalah perairan maupun daratan, itu juga jauh. Jadi kalau kita menuju misalkan Landsat itu sekitar 709 km ya. Kemudian kalau MODIS misalkan dia hampir 700 juga kilometer. Jadi kalau kita bandingkan dengan tinggi atau ketebalan dari atmosfer kita, itu bahwa lokasi dari sensor itu jauh di luar atmosfer, ya, dia jauh di luar lapisan atmosfer. Jadi kalau kita perhatikan di sini lapisan atmosfer kita itu biasanya yang diperhatikan itu adalah hanya pada ketebalan 100 km pertama dari permukaan. Nah, ini yang menjadi menarik adalah bahwa ketika kita menggunakan data-data pelintaran jauh, khususnya pelintaran jauh pasif, di mana kita sangat tergantung pada energi matahari gitu ya, maka kita harus mempertimbangkan interaksi yang terjadi antara sinyal yang sebelumnya sudah sampai ke surface, itu kemudian dia dikembalikan ke sensor, dia akan melewati banyak sekali halangan. Jadi ada molekul, di sini kalau kita perhatikan misalkan di troposfer ini misalkan ada beberapa ini oksigen, H2O dan sebagainya ya. Kemudian banyak partikel juga di sini yang nantinya akan berinteraksi dengan sinyal kita. Begitupun di lapisan yang lainnya yang di sana ada molekul dan sebagainya. Nah, mengapa koreksi atmosfer itu diperlukan? Karena kalau kita perhatikan di sini data yang kita inginkan itu sebenarnya yang paling bawah ini, ROS atau surface. Misalkan di sini kita menggunakan reflektan saja supaya mudah. Adalah surface reflectant. Kita memerlukan ini. Sementara data yang kita punya atau data yang direkam oleh sensor itu adalah raw TOA. Nah, itu raw TOA ini kira-kira dia adalah akumulasi dari raw R dan raw E. Raw R ini adalah Rayleigh scattering, kemudian raw E ini adalah aerosol scattering. Jadi dia adalah kombinasi, tidak hanya sinyalnya tidak hanya berasal dari surface, tapi dia juga ada tambahan. Dia bisa juga tambahan, bisa juga pengurangan nantinya yang bersumber dari aerosol dan Rayleigh scattering. Nah, sehingga karena ini nggak sama antara data yang kita perlukan dengan data yang kita peroleh, itu maka kita memerlukan sebuah tahap untuk menjadikan antara data yang kita perlukan itu sama dengan data yang kita peroleh ketika kita ingin menggunakannya untuk proses selanjutnya. Oke, ini adalah sedikit gambaran bahwa mungkin banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika kita tidak melakukan koreksi atmosfer, data spektral kita itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan sebenarnya. Jadi ini adalah contoh, misalkan yang biru yang atas ini adalah data yang direkam oleh sensor. Kebetulan data ini direkam di Danau Kasumigaura, Jepang. Jadi ini adalah data real ya. Kemudian yang hijau ini adalah data yang direkam dengan spektroradiometer. Jadi dia menggunakan spektroradiometer langsung di atas permukaan airnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini antara yang biru dan hijau ini itu jauh beda, sehingga nggak bisa kita secara langsung gitu ya menggunakan yang biru ini untuk melakukan processing selanjutnya. Jadi kita harus mempertimbangkan bahwa data kita yang biru ini masih memiliki kesalahan-kesalahan yang kesalahan itu berasal dari atmosfer. Jadi kita bisa lihat di sini di panjang gelombang 413 kita kanal dulu ya, itu efek atmosfer itu maksimal. Jadi perbedaan antara yang biru dan yang hijau itu sangat signifikan. Nah, sehingga tujuan dari koreksi atmosfer itu adalah kita ingin menghilangkan efek atmosfer dari data yang direkam oleh sensor kita. Nah, selanjutnya adalah ini adalah teori dasar ketika kita ingin melakukan koreksi atmosfer. Sebenarnya dia lebih kompleks lagi dari fenomena yang terjadi, tapi kira-kira seperti awal gitu ya, itu adalah teorinya seperti ini. Jadi
yang sebelah kiri ini adalah row TOE, ini adalah data yang kita peroleh dari satelit, ya. Data yang kita peroleh dari satelit, kemudian sama dengan yang kedua row R namanya, atau row R di sini release scattering. Kemudian ada namanya row E. Nah, ini aerosol scattering. Ini nanti kita akan bahas kenapa dia A-nya besar, ya. Ini multiple scattering. Kalau multiple scattering itu A-nya besar. Kalau A-nya kecil itu adalah single scattering. Kemudian ditambah T ini adalah transmittan, kemudian dikali row W. Row ini kebetulan karena kasus kita lebih mudah kita menggunakan air saja, misalkan ini adalah water leaving reflectant. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling kiri ini row TOE ini bisa didapat dari satelit. Kemudian row R sama transmittan itu bisa kita hitung dari model atau persamaan-persamaan yang sudah ada, gitu ya. Kemudian sementara yang merah kalau kita perhatikan di sini aerosol scattering sama water leaving reflectant itu tidak diketahui. Sehingga satu persamaan ini memiliki dua variabel yang tidak diketahui. Padahal kalau kita memiliki satu persamaan, gitu ya, kita memiliki dua variabel yang tidak diketahui, maka kita nggak bisa mecahin persamaan ini. Syarat sebuah persamaan bisa dipecahkan itu adalah variabel bisa dipecahkan adalah jumlah variabel yang tidak diketahui harus lebih sedikit daripada persamaan yang tersedia. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa yang kita perlukan itu adalah yang kanan merah ini, water leaving reflectant, tapi dia masih ada aerosol scattering yang tidak diketahui, sehingga perlu ada pendekatan khusus untuk bisa memecahkan persamaan ini. Nah, disinilah mungkin sebagai informasi bahwa banyak sekali peneliti ya di luar sana yang masih berjuang ya bagaimana caranya supaya rumus yang sederhana ini bisa dipecahkan dengan mudah. Ini adalah beberapa hal yang dilakukan. Ini kebetulan slide-nya sebenarnya ini ada animasinya ya. Ternyata di Zoom-nya tidak bisa diputar animasinya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah salah satu contoh di mana koreksi atmosfer ini di mana sebuah pendekatan dilakukan untuk bisa memecahkan persamaan tadi, persamaan dasar tadi. Nah, diambillah sebuah contoh, misalkan di sini ini adalah di Sargasso-Sea ya. Ini dari hasil spektroradiometer yang dikumpulkan, dia punya data spektral yang sumbu Y-nya ini adalah remote sensing reflectant, kemudian sumbu X-nya ini adalah panjang gelombang. Itu ternyata diketahui bahwa di kanal 700 di panjang gelombang 700 sampai 900 nanometer, ini adalah kanal near infrared, itu ternyata diketahui bahwa reflektannya itu adalah hampir tidak ada ya. Kalau kita perhatikan di sini ada insertnya ini hampir tidak ada. Jadi data di sini 700 ke atas itu hampir tidak ada. Artinya semua ya, atau mungkin sebagian besar sinyal yang tiba ya di air yang jernih pada kanal 700 sampai 900 nanometer itu dia hampir semuanya diserap oleh air. Ini juga menjadi sifat dasar dari air yang menyerap gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini kita bisa mengasumsikan bahwa di air jernih itu adalah water leaving reflectant pada kanal near infrared itu bisa diasumsikan sebagai 0. Nah, ini merujuk pada kanal yang tersedia, misalkan di MERIS gitu ya. Dia punya dua kanal, kanalnya itu adalah 779 nanometer dan 865 meter. Ini adalah dua-duanya ini adalah kanal near infrared. Sehingga pada dua kanal ini dia mengasumsikan bahwa water leaving reflectannya itu adalah sama atau mendekati 0. Nah, sehingga dia efeknya seperti ini. Jadi bahwa rumus yang tadinya tidak bisa dipecahkan, yang bagian atas ini karena dia masih memiliki dua unknown, itu akhirnya bisa dipecahkan karena pada kanal near infrared itu reflektan water leaving reflektannya itu bisa diasumsikan 0, sehingga dia menjadi persamaan yang kedua, sehingga dia hanya menyisakan satu
satu variabel yang tidak diketahui, sehingga kita bisa mendapatkan water living reflectant pada persamaan ini. Sehingga dia prosesnya cukup sederhana, tetapi lumayan panjang ini ya prosesnya, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu bahwa aerosol itu ada dua tipe. Yang pertama itu adalah multiple scattering. Nah, ini multiple scattering ini adalah sebenarnya yang real ada di lapangan ya. Jadi dia mengalami hamburan, tidak hanya single tapi dia multiple. Jadi dia bisa saling hamburkan ya kalau ada aerosol atau ada aerosol di sini, kemudian ada juga molekul, dia akan ada partikel, ada molekul, dia akan bisa mengalami hamburan oleh keduanya gitu ya, kayak di pingpong ya. Nah di sini kalau kita perhatikan bahwa yang pertama kita dapatkan dengan mengasumsikan bahwa water living reflectant pada kanal near infrared itu adalah zero, maka kita bisa mendapatkan dua informasi di sini. Yang pertama itu adalah aerosol scattering pada kanal 79 dan aerosol scattering pada kanal 865. Nah, sehingga tahap pertama yang harus kita lakukan itu adalah bahwa kita harus mengubahnya menjadi single scattering. Nah, single scatteringnya ini di sini kodenya itu dia menggunakan simbol yang kecil ya, A-nya kecil. Nah, untuk mengubah dari yang multiple ke single ini dia memerlukan lookup table. Jadi sudah ada lookup table-nya sebenarnya. Jadi kalau kita buka misalkan algoritma di CDAS misalkan, itu sudah tersedia lookup table untuk mengubah dari aerosol scattering menjadi dari multiple scattering menjadi single scattering. Nah, tahap selanjutnya itu adalah bahwa yang kita ketahui di sini itu adalah aerosol scattering pada kanal near infrared. Padahal yang kita inginkan itu adalah aerosol scattering pada kanal yang lainnya. Nah, sehingga di tahap berikutnya itu adalah kita lakukan ekstrapolasi ya, ekstrapolasi. Tapi sebelum ekstrapolasi itu kita hitung dulu epsilonnya. Jadi epsilon dari 779 dan 865. Ini kita tinggal rasiokan, maka kita akan mendapatkan tipe atau model dari aerosolnya. Karena aerosol itu tergantung pada tidak hanya konsentrasinya, tetapi juga tipenya. Nah, selanjutnya dari epsilon yang sudah kita dapat, kita bisa lakukan penghitungan epsilon pada panjang gelombang lainnya. Jadi epsilon pada panjang gelombang tertentu yang diinginkan dengan basis 865 nanometer. Nah, dari sini kita bisa dapatkan aerosol scattering pada panjang gelombang lainnya. Dengan ini adalah single scattering, kemudian dari single scattering kita ubah menjadi multiple scattering. Nah, setelah itu bahwa kita menggunakan rumus yang pertama tadi, kita bisa cari water living reflectannya, di mana water living reflectant ini adalah atmospheric corrected reflectant. Ini adalah yang kita inginkan. Dia adalah bisa didapatkan dari rumus rho TUE dikurangi rho R dikurangi rho multiple scattering, ya, aerosol multiple scattering dibagi dengan transmittennya. Oke, ini untuk gambaran awal saja. Nah, kemudian bagaimana dengan air keruh? Ya, kalau yang tadi airnya jernih, bagaimana dengan turbid water? Turbid water ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang turbid water, ternyata asumsi yang dipakai dan bekerja di air yang jernih itu tidak bisa kita terapkan di sini, karena kita tahu pada panjang gelombang near infrared di sini itu ternyata masih ada respon, ya, masih ada reflektan di sini, dan ini tidak bisa dianggap sebagai tidak ada. Jadi ini tidak boleh diabaikan. Sehingga rumus pertama tadi itu masih menyisakan dua variabel yang tidak diketahui. Nah, untuk itu permasalahan yang tadi yang pertama itu masih muncul. Karena apa? Karena rumus yang awal tadi itu masih
tidak bisa kita pecahkan, maka harus ada pendekatan lain yang harus ditempuh untuk kasus air keruh. Nah, ini adalah beberapa 2011 ya, 2012 lalu saya kumpulkan data ini ya. Ini adalah beberapa pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan satu persamaan ini. Jadi yang pendekatan pertama misalkan dia directly predict the aerosol reflectant using different assumption. Ini yang banyak sekali yang dipakai dan saat ini juga banyak sekali dipakai di beberapa software ya. Dia menggunakan asumsi yang berbeda untuk memprediksi aerosol reflectant. Kemudian yang kedua itu adalah menghitung ya water leaping reflectant. Pertama kali dia hitung dulu, kemudian mengestimasi aerosol reflectant. Mirip dengan yang ide yang jernih tadi, tetapi dia diterapkan di air keruh. Nah, ini kalau kita perhatikan ini bisa kita temukan di algoritmanya SIDAS ya. Dia menggunakan pendekatan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, dengan perkembangan teknologi, dengan banyaknya data-data in situ yang dikumpulkan, maka yang nomor 3 ini bisa dilakukan. Jadi dia menggunakan artificial neural network gitu ya untuk mengestimate water leaping reflectant dan aerosol reflectant secara simultan ya, secara bersamaan. Nah, kemudian terakhir itu adalah untuk bisa melakukan koreksi atmosfer itu saat ini sudah banyak sekali algoritma maupun tool yang tersedia yang bisa kita pakai. Jadi ini adalah ada 4 misalkan yang bisa kita lihat itu adalah misalkan ada DOS, Data Object Abstraction, itu bisa kita pakai bahkan tanpa menggunakan software tertentu yang khusus ya. Dengan mengetahui beberapa konsep-konsep awalnya kita bisa terapkan dengan algoritma dengan software apapun. Walaupun misalkan di NV misalkan fasilitas ini sudah tersedia sebagai salah satu tool. Kemudian yang kedua itu yang juga untuk keperluan komersil yang banyak dipakai itu adalah namanya Flash. Ini hanya tersedia di NV gitu, dan dia memerlukan lisensi khusus untuk bisa menjalankannya. Kemudian yang ketiga apparent reflectant. Di ArcGIS kalau kita perhatikan itu ada satu tool yang bisa digunakan untuk melakukan koreksi atmosfer. Tapi ada catatannya di sini. Ini khusus untuk yang atmospheric condition-nya itu clear. Ya, dia tidak banyak aerosolnya. Kemudian yang keempat itu adalah second simulation of satellite signal in solar spectrum vector atau biasa disebut sebagai CSV. Ini saya kira yang perlu dikuasai oleh banyak orang karena dia tidak terikat oleh software. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di website gitu untuk mengenerate beberapa parameter gitu ya yang diperlukan, dan dari parameter yang sudah kita dapatkan tadi itu bisa kita masukkan ke dalam rumus yang sudah tersedia dan bisa dioperasikan dengan berbagai software lainnya, tidak harus tergantung pada satu atau beberapa software tertentu. Nah, ini nanti akan kita bahas di minggu berikutnya. Kita akan lihat bagaimana sebuah data dikoreksi untuk menghilangkan efek atmosfernya.